Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Hari ini Selasa 15 Oktober 2024. Sebelum kita menjalani satu hari ini, kita berharap berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam setiap pekerjaan, kemanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Dia menyertai kita, dan semua mara bahaya ataupun yang membuat kita menjadi sedih, jauhlah dari kita, juga buat keluarga-keluarga kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan pantun yang menyemangati kita. Dikatakan demikian, kalau dulu ke Jagakarsa, banyak orang naik pedati. Buat Amang, Inang, dan saudara-saudara Jemaat HKBP Cibubur, selamat hari Selasa. Tuhan Yesus selalu memberkati. Cakep. Amang, Inang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian kita diambil dari Ayub pasal 17 ayat 3. Demikian tertulis dalam Alkitab dan juga dalam Almanak HKBP, dikatakan, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Demikian firman Tuhan. Allah akan mencukupkanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat Tuhan yang baik. Sepertinya selama hidup kita harus memiliki pengharapan, apapun itu. Karena selama kita hidup, maka selama itu pula pasti ada berbagai macam harapan untuk dalam banyak hal. Kita pasti mencoba merancang agar semuanya itu bisa kita raih. Misalnya, uang yang cukup untuk masa depan yang lebih baik, rumah yang bagus serta besar, apalagi orang Batak dengan rumah yang besar bisa menampung banyak orang jika ada kegiatan-kegiatan seperti pertanian, arisan, juga pekerjaan yang mapan, jodoh bagi yang belum menemukan, dan lain sebagainya. Itu semua harapan manusia dan sangat masuk akal. Bisa kita bayangkan jika kita tidak lagi memiliki pengharapan, maka sesungguhnya ada suatu hal yang fatal telah terjadi dalam diri kita. Tidak ada semangat untuk maju. Orang muda menyebutnya pengharapan itu dreams, mimpi atau harapan. Namun di sisi lain tidak dapat disangkal bahwa berharap adalah sebuah hal yang sangat berisiko. Artinya, semakin besar kita berharap pada sesuatu hal atau seseorang, lalu hal itu tidak terpenuhi, maka semakin besar pula kemungkinan untuk kecewa. Itulah sebabnya sehingga ada orang yang karena dia merasa dikecewakan, terkadang mengalami putus asa yang berkepanjangan, stres, dan sampai memutuskan untuk berhenti dan tidak mau berharap. Jemaat Kristus yang baik, Ayub adalah gambaran pribadi yang konsisten dalam hal komitmen dengan imannya. Walau berulang kali dirinya seolah-olah kecewa dengan apa yang dialaminya, banyak orang menjauh karena penyakit yang dideritanya. Namun untuk Tuhan, ia tidak pernah merasa ditinggalkan. Secara manusiawi, penderitaan dalam berbagai peristiwa yang menyakitkan dan terjadi secara beruntun dalam hidupnya, sebenarnya bisa saja menjadi alasan baginya untuk berhenti berharap kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan apa yang dialami oleh Ayub. Mungkin tidak akan ada orang seperti Ayub di dunia ini lagi. Menderita. Namun hal itu tidak dilakukannya. Mengapa? Karena ia percaya bahwa
Hanya kepada Allah sajalah ia bisa berharap. Yang lain tidak ada. Teman dekatnya pun mengutukinya. Hanya Allah saja yang bisa menjadi jaminan bagi masa depannya kelak. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku, kata imannya. Jika kita mau membaca Ayub atau kitab Ayub, ada banyak pencobaan penderitaan dalam berbagai bentuk menghampirinya. Tapi Ayub mengimani bahwa itu terjadi atas persetujuan dari Tuhan, dengan maksud dan rencananya untuk yang baik kepadanya. Ayub pun mengimani bahwa penderitaan itu boleh berhenti atas persetujuan dari Tuhan juga. Semua karena Tuhan dan oleh Tuhan, kata imannya. Dengan sangat yakin Ayub mengatakan firman-Nya hari ini bahwa biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara kita yang pernah mengalami situasi yang hampir sama dengan situasi yang dialami oleh Ayub, lalu kecewa kepada Tuhan? Seperti itukah kualitas iman kita? So, Dia pasti akan mencukupkan hidupmu. Semoga sikap iman Ayub dalam menghadapi berbagai penderitaan dan tekanan hidup menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita yang hidup untuk tidak berhenti berharap kepada Tuhan, apapun situasi yang sedang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus selalu bersamamu. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu yang aku nikmati di hari yang baru ini. Juga buat firman-Mu yang mengingatkan aku untuk selalu menyadari apa yang telah aku lakukan yang kurang berkenan bagimu. Ya Tuhanku, sembuhkanlah aku dari sakit rohaniku. Amin. Selamat beraktivitas Amanginang. Horas.